Siap, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Mahardika yang berbahagia. Hari ini saya mewakili juru bicara gugus tugas COVID-19 Kota Blitar akan menyampaikan perkembangan kasus COVID hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Yaitu yang pertama tentang data kasus suspek. Untuk kasus suspek hari ini ada 4 orang, tetap tidak ada penambahan. Pindah kasus ke Diskadit 2 orang, kasus suspek yang melakukan isolasi, di isolasi rujukan COVID ada 2 orang, di isolasi mandiri 1 orang. Terus kasus suspek meninggal dunia 1 orang. Untuk kumulatif kasus suspek di Diskadit 252 orang bertambah 2 dengan rincian suspek hasil RT-PCR negatif yang sembuh 243 orang bertambah 2. Kasus suspek di Diskadit yang meninggal dunia dengan hasil RT-PCR negatif 9 orang, tetap tidak ada penambahan. Untuk data kasus probable juga demikian, tidak ada penambahan atau perubahan, yaitu kumulatif kasus probable yang meninggal dunia hanya 1 orang. Untuk data kontak erat, kumulatif kontak erat yang masih dipantau ada 6 orang, berkurang 22 orang. Pindah kasus ke Diskadit 22 orang, sehingga kumulatif kontak erat yang sudah Diskadit atau sudah selesai isolasi 1.245 orang bertambah 22 orang. Data kasus konfirmasi, kumulatif kasus konfirmasi 165 orang, tetap tidak ada penambahan. Kumulatif kasus konfirmasi yang sembuh 156 orang, tetap tidak ada penambahan. Kasus konfirmasi yang melakukan isolasi, yaitu di rumah sakit rujukan COVID ada 1 orang. Kumulatif kasus konfirmasi yang meninggal dunia 8 orang, tetap tidak ada penambahan. Untuk yang konfirmasi tidak ada penambahan tadi ya. Untuk suspek ini ada, untuk kasus suspek ada yang 2 ini saya sampaikan. Oke. Untuk suspek ini informasi terbaru, yaitu laki-laki usia 50 tahun dari Kelurahan Pelosok ya. Ini ada faktor risiko perjalanan ya dari Jakarta. Ya, oke. Setelah itu yang kedua tentang kasus suspek, informasi baru. Ini perempuan usia 25 tahun dari Kelurahan Tanjung Sari. Ada faktor risiko dari keluarga, ada perjalanan dari Malang ya. Ya itu. Terus saat ini dirawat di rumah sakit rujukan. Ya. Untuk yang informasi baru berikutnya tentang kasus suspek ini juga pindahan kontak erat, laki-laki 57 tahun dari Kelurahan Turi. Dan ini juga kontak erat dengan kasus konfirmasi dari Kabupaten Blitar. Dan tanggal 1 Oktober hasil RT-PCR negatif dan hasil RT-PCR sudah keluar dan dinyatakan negatif. Ya, itu. Untuk yang RT-PCR negatif juga itu suspek adalah juga laki-laki usia 50 tahun dari Kelurahan Bendo, ya. Awalnya RDT reaktif, terus pada tanggal 1 Oktober hasil RT-PCR keluar dan dinyatakan negatif. Ya, itu. Untuk yang suspek. Untuk yang kontak erat, ini informasi baru. Tanggal 1 Oktober ini tadi ada 22 orang, ya. Alhamdulillah hasil RT-PCR-nya dinyatakan negatif semua, ya. 22 orang. Dengan yang rincian, ada 12 orang dari instansi pemerintah yang melaksanakan pendidikan luar kota, artinya ya. Terus ada 4 orang kontak erat kasus konfirmasi Kelurahan Turi, ya, itu juga negatif. 2 orang dengan persyaratan perjalanan RDT reaktif, terus di hasil RT-PCR dinyatakan negatif. Untuk yang 4 orang juga kontak erat kasus konfirmasi Kabupaten Blitar. Semuanya ada 22 orang ini dinyatakan negatif, Mbak Kirana. Ya, demikian alhamdulillah. yang bisa informasi sampaikan. Ya. Ya, alhamdulillah kabar baiknya hari ini tidak ada tambahan kasus dan bertahan landai ya, Pak Didi. Dan ada ini kontak eratnya juga negatif. benar sekali, meskipun memang sempat ya Pak Didi di
Agustus atau di awal September perkembangannya cukup signifikan begitu. Ada yang namanya klaster BUMN dan lain sebagainya. Saat ini alhamdulillah sudah berhasil kita kendalikan begitu ya Pak Didi. Tapi tidak boleh lalai ya, tidak boleh kita ini istilahnya apa Pak Didi ya? Abai atau terlena begitu ya. Karena ini Pak Didi di beberapa daerah setelah apa namanya sudah mulai landai, tapi muncul klaster baru. Yang di Jakarta itu ada klaster di perhotelan, kemudian ada juga di beberapa daerah lainnya klaster pernikahan. Nah ini mungkin antisipasi kita juga nih Pak Didi sambil mengingatkan masyarakat, karena kegiatan-kegiatan seperti itu di Kota Blitar kan saat ini juga mulai berjalan Pak Didi, seperti pernikahan dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak Didi? Ya, seperti kami sampaikan beberapa yang lalu bahwa sumber penularan ada di mana, di kelompok-kelompok itu ya, maksudnya di perkumpulan atau bagaimanapun yang kita tidak tahu dari apa mana perkembangan kasus, bukan kasus tapi apa orang per orang ya, orang per orang seperti itu ya, sepanjang memenuhi kapasitas protokol kesehatan. Tidak memaksakan. Kalau seandainya jumlahnya misal ada pertemuan ini cukup jumlahnya ya sudah itu ya disesuaikanlah dengan jumlahnya dengan dari itu. Terus proses dari awal sampai akhir itu betul-betul menerapkan ya, insya Allah aman ya. Itu yang perlu ya, yang perlu penekanan ya. Jadi memperkirakan sendiri. Ya, ada juga yang salah satu misalnya kemarin ada di media ya, di media apa namanya TV apa itu ada lagi promo membludak pengunjungnya. Nah ini ini kan itu memaksakan kehendak, jadi mengabaikan hal yang berbahaya tapi untuk menyenangkan sesaatnya di situ. Ini itu loh. Nah ini juga sama sepertinya kira-kira. Ya karena mungkin saya kurang tahu ya, sudah titik jenuh ya, titik jenuh ingin ada hiburan yang begitu ya, akhirnya muncullah seperti itu. Tapi sehingga hal-hal yang harusnya itu apa jangan sampai terjadi, hal sudah lupa itu ya, terhipnotis dengan kesenangan. Benar ya. Artinya new normal ini kan tidak bebas ya Pak Didi, tetap ada batasan-batasan yang perlu kita perhatikan begitu. Ya, betul. Yang mengendalikan adalah diri kita sendiri, ya. Dan juga ada orang yang misalnya ada yang istilahnya punya keinginan apa itu juga ikut cuma sama-sama mengendalikan, gitu loh. Ya, dan sama-sama mengetahui. Oh, ini cukup, nggak usah banyak-banyak. Atau pertemuan apa gitu ya, sesuaikanlah dengan kondisi situasi seperti itu. Jumlahnya protokolnya juga harus sama. Jangan sampai jumlahnya tok aja dibatasin, tapi protokol tidak dijalankan ya Pak Didi. Iya betul. Jadi semuanya komponen begitu ya Mbak. Itu. Ya terima kasih Pak Didi. Semoga tetap bertahan kondisi yang saat ini lebih kondusif lagi, dan ini pastinya juga perlu kerjasama dari masyarakat juga ya Pak Didi. Ya betul Mbak Kirana begitu. Baik, terima kasih Pak Didi. Sampai jumpa lagi besok. Sehat selalu Pak Didi. Insya Allah, amin. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.